Kepala Utama Pasuruan, dan Koordinator Tenaga Ahli Kebudayaan Masyarakat. Kami hormati juga pendamping kita dan pendamping lokal desa. Kemudian pengurus koperasi Desa Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Pasuruan yang alhamdulillah makin kesini makin lumayan ada dan tambahan sekitar 130. Semoga nambah terus nggih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas partisipasi penjenengan semua sebagaimana tadi yang saya sebutkan. Memang kami masih belum bisa melibatkan seluruh satgas sebagaimana di kementerian karena kemarin kami masih fokus di pembentukan koperasi. Ya, seiring waktu memang ada beberapa perubahan-perubahan yang menyebabkan agak tertunda kelembagaan. Tapi alhamdulillah sebelum penutupan tanggal 30 kita sudah selesai pagi hari 365 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Pasuruan sudah terbentuk. Ini juga merupakan upaya yang luar biasa dari Ikatan Notaris Indonesia, pengurus cabang Kabupaten dan Kota Pasuruan yang sangat-sangat membantu sehingga bisa terlaksana seluruhnya untuk badan hukum bisa semua terbit sehingga kita bisa menyesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan secara nasional maupun dari Jawa Timur. Terus terang saja kita ini termasuk kloter-kloter terakhir Bapak Ibu sekalian untuk pemenuhan dari seluruh KDMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Jawa Timur. Tetapi tidak mengapa, Alhamdulillah Ibu Gubernur juga sangat mengapresiasi suatu saat barangkali nanti akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan dengan provinsi terkait dengan progres bagaimana ke depan Kopdeskel Merah Putih ini bisa terwadahi untuk pengembangan usaha. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwa Badan Hukum Kopdeskel Merah Putih Kabupaten Pasuruan telah mencapai 100% per tanggal 30 Juni kemarin. Kemudian setelah Badan Hukum Koperasi terbit, maka koperasi perlu segera melengkapi legalitas usahanya, yaitu NPWP dan kemudian menindaklanjuti dari rapat Zoom meeting dengan Dinkop Provinsi Jawa Timur, Dinas Koperasi Kabupaten Kota se-Jawa Timur, KPP se-Jawa Timur pada Rabu tanggal 25 Juni kemarin, bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan target tanggal 11 Juli 2025, semua koperasi desa kelurahan harus sudah memiliki NIB. Padahal untuk memiliki NIB diperlukan NPWP koperasi. Makanya hari ini nanti kita juga akan mendengarkan dengan seksama dari KPP Pratama Pasuruan bagaimana nanti terkait terbitnya NIB sebagai syarat untuk terbit NIB karena sesuai dengan jadwal sehingga kita terakhir paling tidak tanggal 10 Juni ini sudah 100%. Nah, ini kan proses yang memang harus kita sama dengan kemarin ya Bapak Ibu sekalian. Jadi membutuhkan effort yang cukup tinggi, tetapi Dinas Koperasi UKM Kabupaten Pasuruan siap mendampingi Bapak Ibu sekalian. Jadi kemudian eh, diperlukan sinergi semua pihak dalam rangka percepatan penerbitan NPW. Samanya dengan kemarin, tentu saja acara ini juga merupakan kolaborasi. Kemarin juga ada inisiatif juga dari Ikatan Notaris Indonesia. Saya ucapkan terima kasih Pak Aswarus beserta seluruh jajaran yang sangat membantu kami terkait dengan banyak hal ya untuk pemenuhan Kopdeskel ini, termasuk desa-desa yang setelah badan hukumnya terbit memerlukan fotokopi untuk pencairan DD tahap kedua, monggo silakan menghubungi notaris-notaris sebagaimana yang ditunjuk saat penjenengan melakukan legalitas dari badan hukum koperasi. Kemudian percepatan ini akan kita laksanakan pendampingan. Ini apabila NPWP-nya sudah terbit,
maka kami akan mulai pendampingan sebagaimana yang dulu Bapak Ibu sekalian kita tidak mengenal libur ya waktu itu, tetapi saya sangat bersyukur panjenengan semua juga sangat mendukung sehingga ketika pendampingan notaris-notaris di masing-masing titik yang waktu itu kita sebarkan di banyak titik sehingga kita selesai sesegera mungkin. Ini nanti pendampingan untuk NIB oleh Dinas Koperasi akan mulai dilaksanakan hari Kamis tanggal 3 Juli sampai dengan Kamis minggu depannya. Jadi Kamis to Kamis, nanti kami siap, ada tim yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Yunus kepada penjelasan semua, bagaimana nanti kegiatan kita ke depan. Jadi itu Bapak Ibu beberapa hal yang bisa kami sampaikan atas nama Dinas Koperasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penjelasan semua yang sudah dengan segala daya upaya telah melaksanakan kegiatan ini. Terkait ke depan, pasti akan ada petunjuk-petunjuk lebih lanjut. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tanggal 15 Juni yang lalu kita sudah ada mock up yang pertama oleh Kementerian Koperasi dan dari 8 koperasi desa kelurahan se-Indonesia, salah satunya adalah Koperasi Desa Merah Putih Wonokerto, Kecamatan Sukorejo. Dan untuk ke depan, kita nanti sudah mengajukan kembali mock up, insya Allah tambah 6 lagi yang nanti akan di launching oleh Bapak Presiden. Tanggalnya nanti kan 12 atau sesudah itu menyesuaikan dengan agenda beliau. Jadi itu beberapa hal yang kami sampaikan. Selanjutnya nanti akan dipandu oleh Bu Lina, Pak Yunus, dan juga kita dengarkan dengan seksama nanti narasumber dari kantor pelayanan pajak Pratama Pasuruan yang nanti akan memberikan penjelasan kepada kita untuk terbitnya NPWP persyaratan terbit dari NPWP Koperasi. Terima kasih sekali lagi. Maaf atas segala kurang lebihnya. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ibu Kepala Dinas, Ibu Kepala Bidang, rekan-rekan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasuruan, kemudian juga dari KPP Pratama eh, Pasuruan yang akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Dan juga tidak lupa yang kami sayangi, kami banggakan, Bapak Ibu sekalian, pengurus Kopdeskel Merah Putih di Kabupaten Pasuruan. Ya, Alhamdulillah, sesuai dengan yang ditargetkan oleh eh, Pak Kepala Dinas Provinsi pada waktu itu, 30 Mei, semua kabupaten kota harus pencapaian badan hukum harus sudah 100%. Dan Alhamdulillah, atas dukungan dan kerja keras dari Bapak Ibu sekalian, tepat pada tanggal 30 Mei kemarin, Kabupaten Pasuruan akhirnya bisa mencapai target 100% untuk penerbitan badan hukum. Nah, Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah selesai dari target 100% badan hukum, kita diberi PR baru Bapak Ibu. Kita diberi PR baru untuk melengkapi legalitas. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, dalam hal ini adalah NPWP dan nomor induk berusaha. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu, legalitas ini sangat penting bagi koperasi kita dalam menjalankan usaha. Nah, untuk saat ini kita NPWP diberikan target sampai dengan 8 Juli untuk bisa 100%. Maka di sini kami merasa tidak akan bisa kalau kita tidak bersinergi. Tidak bersinergi khususnya dengan KPP Pratama. Karena kalau mengharapkan dari Bapak Ibu sekalian yang proaktif untuk merapat ke kantornya KPP Pratama kok kayaknya agak berat juga. Karena saking luasnya wilayah kita di Kabupaten Pasuruan, maka kita perlu melakukan kolaborasi dengan KPP Pratama.
Jadi di sini untuk percepatan penerbitan NPWP koperasi ini dari KPP Pratama akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan data-data apa saja yang dibutuhkan sehingga KPP Pratama bisa memproses NPWP dari koperasi panjenengan tanpa panjenengan harus merapat ke kantornya KPP Pratama. Karena sebagaimana kita tahu kantornya KPP Pratama ini ada dua di Pasuruan Kota, Panglima Sudirman, dan di Taman Dayu. Nah, untuk di wilayah-wilayah yang agak jauh, saya yakin agak repotan juga kalau harus merapat ke kantornya KPP Pratama. Maka pada pagi hari ini akan disampaikan eh, secara teknis nanti formulir yang perlu panjenengan isi untuk percepatan penerbitan NPWP dari operasi panjenengan. Nah, pada pagi hari ini telah hadir bersama kita Pak Hadi Santoso, ya, perwakilan dari KPP Pratama beserta tim yang nanti akan menyampaikan apa-apa saja yang diperlukan beliau untuk membantu panjenengan dalam memproses NPWP-nya koperasi untuk percepatan kita sampai dengan tanggal 8 Juli. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kerja keras kita, target tersebut bisa kita capai. Untuk Pak Hadi, bagaimana Bapak sudah bisa share screen, Pak? Mohon izin? Oke, siap. Nah, mohon disampaikan nggih Pak, nanti terkait dengan apa-apa saja yang diperlukan, khususnya dengan teknis pengisian formulir pengajuan NPWP Koperasi. Nggih. Terima kasih Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Pak. Oke. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Dinas Koperasi Kabupaten Pasuruan, yang kami hormati Bapak Ibu dari ini ya pengurus koperasi ya Merah Putih seluruh Kabupaten Pasuruan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul ya Bapak Ibu untuk membahas terkait dengan penerbitan NPWP Koperasi Merah Putih. Nah, ini kalau boleh cerita sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau per kemarin untuk kabupaten ya, Kabupaten Pasuruan dari seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Pasuruan per kemarin itu sudah ada 123 koperasi yang sudah mendaftar ke kami, baik di KPP Pasuruannya atau di Taman Dayu seperti itu. Jadi masih ada sekitar 243 kabupaten atau desa atau kelurahan yang belum mendaftarkan. Itu per kemarin. Jadi per kemarin kita sudah banyak yang hadir ke kami untuk mendaftarkan NPWP seperti itu. Nah, ini yang paling bagus nih Bapak Ibu ya, dari Kecamatan Bangil ini dari 15 desa kelurahan tinggal satu yang belum. Sama Lekok ya, Kecamatan Lekok itu dari 11 desa kelurahan itu masih satu yang belum. Seperti itu. Jadi ada Bapak Ibu yang secara aktif itu datang ke kami, kita bantu mulai dari sebenarnya dari bulan lalu ya. Dari bulan lalu sudah ada dan sampai sekarang sudah 123 seperti itu tuh. Nah, terkait dengan persyaratan Bapak Ibu, mungkin kemarin sudah kita koordinasi dengan Pak Yunus dan tim ya. Jadi yang kami butuhkan itu AHU ya Bapak Ibu ya. AHU, kemudian akta sama KTP ya, KTP pengurusnya. Bisa ketuanya, ketua dan bendahara atau ketua dengan wakil atau sekretarisnya. Yang jelas ketua kita minta untuk ada di situ.
Minimal 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang kami minta. Terus untuk akta dan AHU kita minta untuk di-scan, di PDF-kan. Itu maksimal untuk ukurannya 2 mega. Karena kalau di atas 2 mega, ketika di form kami di pendaftaran, ketika kita upload, jadi akta dan AHU itu kita upload ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau di atas 2 mega, itu kemungkinan akan terkendala. Jadi di step terakhir itu kita terkendala seperti itu. Nah, selain itu ya Bapak Ibu ya, kita minta ada alamat email dan nomor HP untuk koperasinya. Jadi alamat email nanti itu digunakan dan pasti akan digunakan ketika Bapak Ibu melakukan pendaftaran. Semua dokumen-dokumen yang dihasilkan dari pendaftaran itu akan dikirim ke email tersebut. Oke, jadi eh, kami minta untuk alamat email dan mohon karena ini tulis tangan ya, kalau misalkan bisa diketik enak gitu. Tapi kalau tulisan tangan pun nanti kalau bisa sejelas mungkin. Jadi ada beberapa case ketika sudah kita daftarkan, ternyata kok nggak masuk ke email gitu untuk NPWP dan sebagainya. Jadi di situ ternyata begitu kami cek konfirmasi, ternyata ada salah penulisan. Misalkan O dengan nol kan hampir sama ya Bapak Ibu ya. Nah itu kadang nanti terkendala ketika terkait dengan NPWP-nya. Walaupun nanti sebenarnya itu bisa dirubah. Tapi ketika sudah daftar, nggih, ternyata Bapak Ibu kok ini sampai seminggu kok nggak nyampe-nyampe ya itu untuk apa? Email NPWP dan sebagainya bisa jadi seperti itu. Jadi nanti kalau ada kendala seperti itu bisa dikonsultasikan kami, bisa WA layanan ke layanan kami nggih seperti itu. Sama nomor HP ya Bapak Ibu ya. Nomor HP sebisa mungkin itu yang aktif. Jadi untuk yang email tadi balik ke email ya Ibu ya. Bapak Ibu, alamat email sebisa mungkin belum pernah digunakan untuk daftar NPWP. Jadi saya sarankan untuk emailnya itu bikin baru aja, khusus koperasinya. Jadi kemarin yang sudah daftar-daftar, itu mereka memang bikin email baru. Dan itu tulisannya ya inilah, alamat emailnya namanya KMP, desa apa, dan seterusnya gitu ya. Jadi itu memang alamat-alamat email yang memang belum pernah digunakan untuk daftar NPWP lainnya seperti itu. Karena nanti akan terkendala di kami. Oke Bapak Ibu, nah sekarang untuk formulirnya, karena ini memang diwajibkan ya Bapak Ibu ya. Nanti kami minta untuk eh, formulir ini diisi, nggih, ditandatangani oleh ketua dan di stempel. Nanti teknisnya bisa Bapak Ibu kirim ke kami atau dikoordinasi nanti ke ini nggih, ke dinas koperasinya juga nggak ada masalah. Tapi yang pertama yang kami minta adalah soft copy-nya biar kami bisa segera kerjakan. Kalau yang hard copy-nya nanti itu bisa menyusul lah seperti itu. Nggak harus secepatnya dikirim ke kami gitu. Oke, mungkin langsung kami ini ke formulir ya Bapak Ibu nggih. Nah, ini formulirnya Bapak Ibu, apakah sudah terlihat Bapak Ibu untuk formnya? Nggih, sampun nggih. Jadi untuk yang poin A nomor 1 itu bentuk badan, Bapak Ibu milih koperasi yang di poin 10 nggih. Koperasi. Terus nomor surat keputusan adalah nomor AHU. Nomor it's nomor.
Nah, untuk nama wajib pajak, Bapak Ibu sesuaikan yang sesuai dengan di AHU. Oke. Nah, untuk tanggal pengesahannya sesuai dengan tanggal yang di AHU ya, Bapak Ibu ya. Untuk nomor 5, nomor dokumen pendirian ini adalah nomor akta nggih, Bapak Ibu nggih. Terus pendiriannya, tempat pendirian yang tanggal yang nomor 6 ya. Tempat pendiriannya disesuaikan dengan AHU. Kalau semisal ini Pasuruan ya, disesuaikan ngoten. Untuk tanggal pendirian, tanggal sesuai dengan akta nggih Bapak Ibu nggih. Untuk nama notaris atau pejabat penandatanganan itu diisi sesuai dengan nama notaris yang ada di akta nggih. Nah, ini yang penting juga, ini NIK atau NPWP notaris atau pejabat penandatanganan. Nah, untuk yang poin 9, jika Bapak Ibu bisa minta ke notarisnya, itu monggo. Tapi kalau misalkan nggak bisa, itu dikosongin aja nggak apa-apa. Karena nanti begitu kita masukkan nomor AHU, kalau semisal dari AHU-nya sudah input NIK notarisnya, ini akan otomatis tergenerate Bapak Ibu untuk yang nomor 9. Oke. Oke, lanjut ke nomor 10. Nomor 10 jenengan isi aja di swasta nasional nggih. Untuk yang nomor 11, modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, disesuaikan nggih Bapak Ibu nggih. Kalau semisal Bapak Ibu istilahnya waduh berapa ya yang waktu itu saya isikan gitu ya. Kalau sudah diisikan di AHU, nanti insya Allah itu akan otomatis keluar di kami. Yang nomor 14, ini diisi nomor telepon. Kalau semisal ada nomor teleponnya koperasi, monggo diisi. Kalau nggak ada bisa dikosongin. Untuk yang nomor 15, itu nomor HP wajib ya Bapak Ibu ya. Yang ini ya, nomor 15 ya. Nomor 15 dan 16 itu wajib diisi. Karena nanti nomor HP dan alamat email itu akan selalu digunakan untuk daftar NPWP dan ke depan ketika Bapak Ibu menjalankan hak dan kewajiban melalui Cortex itu dibutuhkan nomor HP dan alamat email. Nah, ini untuk identitas pimpinan atau penanggung jawab diisi ketuanya nggih Bapak Ibu nggih. Yang nomor 17. Mulai dari nama, jabatan, kebangsaan, NIK. Nah, ini untuk NIK Bapak Ibu bisa isi di sini atau isi di sini. Nggak ada masalah. Ini kan ada dua nih. Nick yang di sini sama nick yang di sini nggih. Bapak Ibu bisa milih salah satu di sini. Nah, untuk yang nomor 18 ini pengurus lainnya selain ketua. Bisa sekretaris, bisa wakilnya, bisa bendahara. Untuk yang di sini. Isiannya sama dengan yang nomor 17. Nick dan sebagainya nama, jabatannya sama nick nggih. Mungkin sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu?
Kalau nggak ada, kami lanjut di poin B, ya. Nah, ini untuk usaha kegiatan, ya. Yang nomor satu, oh, ada pertanyaan. Izin Pak, Oke, ini siap. yang nomor 18 ini pengurus lainnya selain ketua, terus di bawahnya itu ada nomor NIK, itu NIK-nya Nicknya yang yang, bersangkutan, Pak. Pengurus lainnya itu. oh siap, siap, Oke, terima kasih. kalau Lanjut. yang oke, sampun, oke. Oke, untuk yang B, nomor satu, jenis kegiatan usaha, oke. Bapak isi sesuai dengan yang ada di akta. Nah, kalau di akta ada banyak, oke, kan mungkin ada yang sampai lebih dari 10, nggih Bapak Ibu, nggih. Bapak isi aja salah satu di nomor satu aja, yang nomor ini. Sesuai dengan yang ada di akta, kan ada itu di akta jenis kegiatannya. Satu aja diisi Bapak Ibu yang paling atas. Kalau clue-nya, nggih, kalau clue-nya nanti nggak diisi nggak apa-apa. Yang nomor dua, merek dagang atau usaha. Ini kalau ada nggih Bapak Ibu, nggih. Jadi misalkan kayak apa ya? PT A misalkan memproduksi susu gitu nggih. Susunya merek apa gitu. Nah, itu kalau ada, kalau nggak ada Bapak kosongin aja. Yang ini bisa dikosongin nggih Bapak Ibu nggih. Memiliki karyawan disesuaikan. Kalau semisal di situ ada pengurus dan sebagainya, saya sarankan diisi iya nggih Bapak Ibu nggih. Diisi iya. Nah, jumlah karyawannya ada berapa? Kalau yang sebelum-sebelumnya itu biasanya kurang dari 10 ya Bapak Ibu nggih. Tapi ini nanti disesuaikan kalau sudah ada karyawannya. Omset per tahun itu Bapak isi opsinya kurang dari 4,8 miliar atau di atas 4,8 miliar. Oke. Yang nomor 6, metode pembukuan. Bapak Ibu isi pembukuan Stelsel kas. Oke. Mata uangnya rupiah. Periode tahun bukunya Bapak Ibu isi 01 sampai dengan 12. Ini maksudnya dari Januari ke Desember nggih Bapak Ibu nggih, periode tahun buku. Untuk oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Yang poin B? Kalau nggak ada, kami lanjut di poin C ya Bapak Ibu nggih. Nah, ini alamatnya untuk alamat sesuai dengan lokasi dari koperasi tersebut. Jadi mulai dari detail alamatnya nggih, kemudian RT RW wajib diisi Bapak Ibu, RT RW-nya nggih. Kalau kelurahan desa nggih wajib diisi juga. Untuk kode pos dan kode wilayah itu tidak wajib diisi Bapak Ibu. Jadi kami minta kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, RT RW nggih Bapak Ibu nggih. Ini kayaknya ada pertanyaan. Monggo silakan dari Pak Abdul Samad nggih. Ya, saya bertanya untuk tadi yang omset per tahun itu dalam penulisannya itu bagaimana? Kan itu dalam kotak-kotak itu kan harus Nggih. eh, Gini aja Pak. gimana? Tanda ini ya, kayak tanda ini nggih. Tanda ini nggih. Ya, Kurang dari nah itu. yang poin nomor 5 itu omset Kayak per tahun. poin nggih. Nah, kurang dari di gini aja Pak. Kurang dari mana ya?
Hmm. Nah, monggo kayak gini aja nggih Bapak Ibu nggih. Baik, terima kasih. Nggih, sami-sami. Oke, Bapak Ibu bisa dilanjut nggih. Untuk alamat korespondensi, nggih, untuk yang poin 2 yang di huruf C itu bisa disamakan dengan yang nomor 1 nggih Bapak Ibu nggih. Ini alamat korespondensi itu biasanya dilakukan untuk alamat surat menyurat. Kalau alamatnya sama dengan alamat utama, disamakan aja. Izin bertanya. Nggih, monggo. Monggo silakan. Oke, Bapak Ibu, kami lanjut nggih. Nah, ini yang D nggih Bapak Ibu nggih, tempat kegiatan usahanya. Nah, ini untuk jenis tempat kegiatan usahanya, nggih. Jenengan isi aja jenis lainnya nggih. Terus nama tempat kegiatan usaha, nggih, bisa disesuaikan. Kalau semisal alamannya di kantor desa, monggo aja. Kantor desa apa gitu nggih. Terus yang nomor 3, nggih, nomor 3 tempat deskripsi tempat kegiatan usaha, monggo kantor desa dan sebagainya, nggak ada masalah. Clue-nya kalau semisal nggak tahu dikosongin aja, nggih. 45 dikosongin aja, nggih. Terus NPWP atau NIK PIC itu disamakan dengan NIK-nya ketua, nggih. Untuk yang nomor 6, ini NIK-nya ketua koperasinya, nggih. Oke, untuk yang nomor 7, detail alamatnya kalau misalkan sama dengan yang di atas diisi aja, nggih, sama dengan di atas nggih. Sesuai dengan yang poin C, huruf C. Disamakan aja. Mohon maaf, Nggih. Pak, izin bertanya. Boleh Nggih, monggo diulang silakan. poin yang ini, yang atas nomor 1 ini. Poin D. Nomor 1 nggih. Yang D nggih. Diisi jenis lainnya mohon, Bu. Jadi yang nomor 1 dipilih yang jenis lainnya, nggih. Nama tempat kegiatan usahanya kalau semisal di kantor desa, monggo di kantor desa ngoten nggih. Saya mau Sama nanya kalau Pak, nggih, monggo silakan. ini kan Desa Kapasan belum punya NPWP. Oke. Nggih. Nggih. Sedangkan ketuanya masih dapat nomor tok, belum dapat kartu. Gini Pak, jadi untuk saat ini Oke. NPWP tidak dicetak lagi. Hmm. Karena apa? NPWP orang pribadi itu sama dengan NIK nggih Bapak Ibu nggih. Hmm. Sudah sama dengan NIK. Nah, itu akan jadi masalah ketika dia belum memadankan NIK NPWP-nya. Dapat nomor tok, Pak. Dapat nomor dok nggih. Nomornya Oke. sama dengan NIK nggak? Nggak sama. Nggak sama. Nggak. Coba nanti dikirim ke kami Pak nggih. Di nomor layanan nggih. Oh, nomor layanan itu. Nggih, sebentar. Mbak Titi, NAN mana daftar online NPWP sama
ke Pratama sendiri, Pak. Monggo Bapak Ibu, kalau Bapak lebih nyaman ke KPP, monggo, nggih. Bisa kami bantu di sini, nggih. Tapi kalau semisal jenengan terlalu jauh lokasinya, bisa daftar online Bapak Ibu. Untuk daftar Ini di online. grup daftar online nggak ada yang bisa katanya. Nah, monggo kalau semacam itu Ini monggo Bapak. silakan. Nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Ini kita baru, iya, ini baru dapat, ini baru dapat tematik itu untuk salah. Ya, untuk format ya. Kalau Kalau apa itu dimulai dari awal lagi gimana Pak? Ini langsung kita isi, bisa kita isi gitu loh. Pripun Pak Yunus? Realisasi ini 20%. Iya, Pak ini baru Yunus. dapat Nominalnya butuh Izin Pak Yunus, ini ada yang mau mulai lagi dari awal Pak. karyanya gitu. Ini langsung ini kita langsung Pak. dapat baru dapat. Ini formnya jadi enak. saya minta waktu sebentar nggih Pak Hadi nggih. Nah, oke. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang ada di grup. Kalau online bagaimana, gitu kan? Jadi sebenarnya Bapak Ibu, panjenengan kalau semisal mau online, mohon izin Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, usulan aja mending untuk itu dilanjutin aja dulu. Nanti untuk apa pertanyaan di sesi akhir aja Pak. Jadi biar dinotulen aja dulu Pak. Biar jelas Pak. Oke. Terima kasih. dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami lanjut dulu ya Bapak Ibu ya, apunten ya. Nah, ini yang nomor 8, ini kalau semisal sewa, Bapak klik ya. Kalau sewa ya. Kalau nggak sewa, dikosongin aja. Yang nomor 9 juga sama. Kalau sewa, Bapak Ibu isi. NIK NPWP-nya pemilik sewanya. Jadi kalau semisal jenengan klik yang nomor 8, ada ini nggih, ada isiannya gitu ya. Berarti ke bawah, mulai dari 9 sampai 14, jenengan isi. Tapi kalau di sini nggak ada, jenengan kosongin. Oke. Nah, kemudian jenengan untuk yang E, tinggal centang aja. Oke. Kemudian di sini, jenengan isi nama terang, ketuanya nggih berarti nggih, ketua, tanda tangan, sama stempel koperasinya. Ngoten. Oke. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu yang di stempel koperasi itu ada ininya nggak Pak? Pakai materai atau tidak Pak itu? Nggak perlu Pak. Nggak perlu materai Pak. Oke siap Pak. Ya Pak. Oke. Makasih. Oke, Assalamualaikum. sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Mau Oke. bertanya Pak. Oke, Ya, monggo. untuk kan kami dari desa paling jauh Pak, dari Ngadirejo. Apakah itu untuk daftar online ada linknya gitu Pak? Nah, Ya, ini terima Pak. kasih. Oke, terima kasih Pak Dedi. Jadi untuk linknya, mungkin saya ini ya. Nah, ini alamatnya Bapak Ibu. Laporan
Nah, ini kan gini nggih Bapak Ibu nggih. Ini kan kami sudah koordinasi dengan Dinas Koperasi nih Bapak Ibu gitu. Kita memfasilitasi Bapak Ibu gitu ya. Jadi nanti dari Dinas Koperasi dan kami membutuhkan dokumen-dokumen yang tadi kami sampaikan gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal menyerahkan dokumen itu, ya, nanti untuk teknisnya dengan Pak Yunus ya, itu nanti kita daftarkan seperti itu. Tapi kalau semisal jenengan mau nyoba sendiri, kami persilahkan seperti itu. Apa izin tanya, Pak? Nggih. Ini, ya monggo. Tadi kan saya sudah nyoba di online, Nggih. tapi nyampe di pemilihan KLU itu tombol lanjutnya itu tidak bisa diklik, Pak. Sudah berkali-kali. Nah, ini Bapak Ibu, kemarin kami juga mengalami hal yang sama. Di situ kan otomatis muncul nih Bapak Ibu, nggih. Nggih, muncul otomatis. Otomatis muncul. Nah, itu kayaknya ada batasan tertentu, Pak. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa hapus ya. Hapus yang di bawah-bawahnya itu. Yang tambahan itu, Pak ya, KLU Oke, tambahan yang itu ya. tambahan. Mungkin bisa disisihkan beberapa, itu insya Allah bisa lanjut, Pak. Oh, baik. Siap-siap, Pak. Oke. Nggih. Monggo Bu Nurlailatil nggih. Izin bertanya. Nggih. Monggo silakan. Oke. Bapak, izin bertanya untuk yang terkait di permodalan, omset. Nggih, nggih. Di poin omset itu, omset per tahun itu main perkiraan. Nggih, Pak, perkiraan, Pak. Perkiraan. Perkiraan itu enggak pengaruh nanti dinilai pajaknya. Oh, enggak, Pak. Enggak ada masalah di situ. Berarti nggak pengaruh misalnya dibesarkan misalnya sekian miliar gitu itu nanti nggak pengaruh di pembayaran pajaknya mau kita belum usaha kok gitu. Nggih, nah Belum ketemu makanya gini, Pak. usahanya gitu. Kan gini, di bawah 4,8 atau di atas 4,8 itu terkait dengan batasan pengusaha kecil sebenarnya, Pak. Nah, pengusaha kecil kalau semisal sudah di atas 4,8 itu sudah ada kewajiban untuk namanya pengusaha kena pajak nggih. Terkait dengan kewajiban PPN seperti itu. Nah, ini kan baru terdaftar nih, Pak. Masih di awal-awal. Nah, pilihannya di kurang dari 4,8 karena belum ada kegiatan usaha kan seperti itu. Itu nggih. Terkait ada lagi informasi yang sering berkembang terkait NPWP yang badan juga wajib 16 digit. 16 digit mana, Pak? Nah, gini Pak, untuk NPWP yang terdaftar di tahun 2025, ya artinya nanti begitu koperasi ini nggih, koperasi daftar itu otomatis langsung 16 digit, Pak. Oke. Siap. Nah, yang NPWP yang terdaftar 2024 ke bawah itu kan masih 15 digit. Kalau untuk badan, kayak contoh koperasi ini tinggal nambahin 0 aja Pak depannya. Tapi kalau untuk yang 2025 itu nanti terbitnya pasti 16 digit. Ngaten. Itu tinggal nambahin kalau yang lama itu tinggal nambahin nolnya di depannya. NPWP lama Pak, NPWP badan yang lama tinggal nambahin nolnya di depan. Tapi kalau orang pribadi itu sudah sama dengan NIK yang 16 digit seperti itu Pak. Siap. Oke, terima kasih. Sami-sami. Monggo Bu Nurlailatil nggih. Nurlailatil monggo. Nggih, terima kasih Pak. Nggih. Kemarin itu saya nyoba daftar NPWP online nggih. Nggih. Itu pasti ketika menginput tanggal
Tanggal apa ini? Tanggal keputusan pengesahan itu merah, nggak pernah bisa. Itu seharusnya gini Bu, begitu Ibu memasukkan nomor AHU, Nggih, itu kan tanggal itu harusnya otomatis nggih, nggih. otomatis nggih. Nah, Itu nggak muncul. nggak muncul nggih Nggih. Itu kalau tanggal disesuaikan di itu Pak, di ahunya. di AHU-nya. AHU-nya Ya wonten sudah. nggih, Sudah disesuaikan ahunya tapi tetap merah. tetap merah. Nggih. Sudah dicoba yang tanggal yang di dalamnya itu Bu, tanggal pendirian. Sudah coba di ini kan? Ya sudah. Sampai nyoba tanggal apa pasmusdesusnya juga nggak bisa. Apa mungkin ini terkendala sinyal, apa servernya, apa gimana? Mungkin nanti ini aja Bu, tetap diisi aja, nanti dikirimkan ke kami. Mungkin dari kami nanti ya, coba kami cek kira-kira kendalanya di mana. Terus ini lagi Pak tanya. Oke, Setelah kita mengisi formulir itu, nanti oke. formulirnya itu diserahkan langsung ke KPP, apa melalui email, apa melalui nomor layanan, apa gimana, Pak? Gini, nanti mungkin Pak Yunus bisa ini Pak menambahkan Pak. Baik, nggih. Matur nuwun Pak Hadi. Oke. Jadi ngaten Bapak Ibu, nggih. Ini yang disampaikan Pak Hadi ini adalah upaya kalau kita terkendala ketika melakukan pendaftaran secara online. Karena SDM dari KDMP ini kan macam-macam, nggih. Ada yang milenial gitu ya, ada yang kolonial begitu ya. Nah, kami mengantisipasi misalnya ada rekan-rekan kita di daerah yang sinyalnya berat gitu ya. Mungkin yang di daerah gunung atau apa. Ini kan nanti terkendala nih ketika online. Nah, itu secara manual saja. Secara manual, kemudian jenengan mengisi form, formnya dikirim kepada kami koordinir. Nah, nanti kami yang menyerahkan kepada KPP. Kalau misalnya di KDMP jenengan isinya masih anak generasi milenial yang mungkin tertantang untuk nyoba secara online, monggo, tidak apa-apa. Itu malah akan semakin mempercepat progres NPWP kita. Kalau di panjenengan mungkin terkendala ya sudah nyoba online 2 kali, 3 kali tidak bisa, kita pakai cara manual saja. Jenengan isi form yang tadi disampaikan oleh Pak Hadi, jenengan kirim kepada kami, nanti kami yang menyampaikan kepada KPP Pratama. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Pengiriman ke Pak Yunus itu melalui apa, Pak? WA mawon, WA saja Oh, enggak WA. apa-apa. Oh, nggih, siap. WA saja Ibu. Nggih. Pak Hadi mau izin Pak, tadi Nggih. ada yang terlewat saya Pak ya. Nggih, Di pripun? form balik ke form yang tadi bisa nggak Pak? Nggih, siap. Nah, Pripun? itu yang di form A di bagian yang nomor HP dan NPWP Pak. Nomor HP dan NPWP Ya, Bang ya. Nggih, oke. yang ini nggih. Nomor HP dan email, sorry. Nggih. Nomor HP dan email itu kan kalau ketua itu kan sudah pasti nomor HP-nya sudah dipakai untuk daftar NPWP pribadi. Betul, betul. Berarti yang dipakai di nomor 15 ini berarti nomor HP-nya selain ketua kah? Atau Nggih, betul. seperti apa, Pak? Kalau bisa nomor khusus koperasinya, Pak. Nomor khusus koperasi, Pak ya. Nggih, nomor HP nggih, nomor HP Nomor khusus HP yang koperasinya. nomor 15 bukan dari nomor HP yang sudah didaftarkan NPWP sebelumnya. Begitu ya, Pak, kira-kira ya. Nggih, betul, Pak. Khawatirnya nanti sudah diisi, kemudian diisi nomornya ketua, biasanya begitu sih, Pak ya. Nggih. Nah, Ketua, kalau misalkan nanti tertolak, dengan harus kita antisipasi lebih awal begitu, Pak. nggih, betul, betul, Pak. Nomor Nggih, HP betul, yang Pak belum Yunus. pernah didaftarkan NPWP dan emailnya koperasi, begitu ya, Pak ya. Nggih, betul, Pak. Betul. Baik, siap-siap, nggih. Nggih. Monggo, Pak, bisa Nggih. dilanjut Pak Hadi. Matur nuwun. Nggih, sami-sami, Pak. Monggo, Pak Sair nggih. Pak Sair Syah Ahmad. Assalamualaikum. Ini Oh, saya Ibu cewek. nggih. Oh, Ya, nggih, pakai ngapunten, Bu. akun. Nggak apa-apa, pakai akunnya adik saya soalnya. Nggih, nggih, betul. Pertama, yang mau saya tanyakan, saya kan sudah berhasil buat NPWP Nggih, online. Tapi nggih, waktu pengisian itu banyak yang nggak sama yang tadi apa itu diajari. Seperti nggih. di nomor fasility itu, Pak. Mana tadi ya?
Ini nggih nomor 10 nggih. Iya. Nggih. Pertama kayak periodenya, periode itu periode buat pembukuan itu loh Pak. Nggih. Itu saya isi sesuai dengan pendirian koperasinya. Misalnya Mei ketemu April ketemu Mei Nggih, ketemu nggih, April kayak nggih. gitu. Terus sama itu saya isi fasilitas PMDN, bukan swasta Nggih, lainnya. nggih, nggih. Sama terus kan kalau di online itu nomor KBLI kan langsung otomatis muncul semua. Nggih, Jadi, betul, betul. tapi itu ada satu nomor KBLI itu keterangannya beda. Yang di nomor KBLI waktu di akte itu tentang kayak parkir-parkir gitu. Tapi waktu di Nggih. ini di online itu dia keterangannya kereta api. Lah itu saya enggak tahu kan. Jadi saya okein aja. Mungkin itu sudah apa namanya otomatis itu gimana ya Pak? Kalau misalnya data-data yang kita isi ternyata enggak sama yang hari ini gitu. Nah, itu gini Bu, apalagi yang ini ya, periode pembukuan. Periode pembukuan itu krusial Bapak Ibu. Jadi kami sarankan untuk melakukan perubahan data nggih, pemutakhiran data. Jadi nanti bisa ini nggih ke WA layanan kami nggih untuk minta formnya nggih ke 0851 nggih. Ini nomor Iya. bentar, saya ketik aja nggih 0851 1. Nah, ini monggo. Iya. Nggih. Nanti bisa WA ke situ Bu untuk minta formnya perubahan data nggih. Berapa Pak? Berapa Pak? 0851 616 Tidak ada. 26624. 0851 626 0851 616 26624. Minta form apa Pak? Maaf. Perubahan data nggih Bapak Ibu. Perubahan data. Oh ya, sama saya mau nambahin mungkin berguna Nggih. sama teman-teman. Kemarin kan waktu pengisian nomor AHU itu memang bermasalah. Soal yang punya saya itu ternyata setelah tulisan tahun itu harus ada spasi, baru tahun spasi 2025. Kalau nggak ada spasinya memang nggak bisa itu. Tanggalnya akan eh, merah terus. Tapi kalau sudah sesuai tulisannya, insya Allah langsung bisa kok. Oh, nggih, terima kasih. Nggih, terima kasih Bu Sair. Jadi untuk nggih seperti yang disampaikan Bu Sair tadi ya. Itu memang benar Bapak Ibu. Jadi untuk penulisan AHU-nya itu disamakan persis dengan nomor AHU yang di nomor AHU nggih, di Iya. kertasnya itu. Itu harus sama titik, koma, spasinya harus disamakan. Kalau nggak gitu dia nggak akan muncul. Harus sama persis. Nggih, terima kasih nggih Bu Sair Iya, nggih. terima kasih. Nggih, sami-sami. Monggo Pak Lukman Hakim. Pak, mau tanya. Mohon izin, Pak, mau tanya. Sebentar Pak. Pak Lukman masih mute ya? Ya, monggo Pak Lukman. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak, dari operasi Malako, saya itu apa dokumen NPWP dan Maaf Pak, sebagainya itu putus Pak Lukman. alhamdulillah kami berjalan. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait pembuatan NIP, Pak. Mohon maaf Pak NIP, Lukman. pembuatan NIP itu sama dengan pembuatan Putus-putus NPWP. Pak. Putus-putus. Gitu. Ini Pak. Terkait pembuatan ini. Bisa dengar, Pak? Masih putus-putus Pak. Masih putus-putus Pak. Sinyal. Ini Pak, mohon izin.
Monggo silakan. Eh, di poin B tadi, Pak. Halo. Nah, di poin B tadi apa periode tahun buku itu 01 sampai 12 kan ya. Sedangkan kita waktu pendaftaran di notaris itu kan dari tahun 2025 sampai tahun 2030. Ini Itu maksudnya enggak masalah. nggak ada masalah, Pak. Jadi yang dimaksud itu periode tahun buku adalah periode pembukuannya Bapak. Bapak Ibu, siap. biasanya kan Januari Desember nggih, ngoten nggih. Januari Siap, terima Desember. kasih. Nggih, diisinya 1 sampai 12. Itu maksudnya Januari sampai Desember. Seperti itu. Mohon izin Bapak, mau monggo. tanya. Iya, yang usaha kegiatan itu tadi di HP kami kebetulan terputus-putus. Itu jenis usaha. Tuh yang ada kan banyak. Itu tampilnya cuma ada beberapa ini. Mohon diulang itu. Yang poin berapa Pak ya? Poin 1 B. Poin 1 B nggih. Ya, usaha kegiatan itu, Pak. Nah, itu diisi aja satu aja, Pak. Yang ini, Pak ya. Diisi satu aja, nggih. Yang sesuai dengan yang di akta nggih, Bapak Ibu. Untuk clue-nya niki sampean niki jenengan kosongin aja. Nomor clue utamanya dikosongin aja. Tapi kalau yang di ini yang di sini nggih, ini diisi sesuai dengan yang ada di akta nggih. Satu aja, Bapak Ibu. Baik. Kan itu ada banyak clue-nya nggih. Baik, Pak. Mohon izin Pak, tanya Pak. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngapunten untuk pengisian formulir tersebut Pak, ketika nanti ada kendala atau pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan saat itu bisa menghubungi ke nomor berapa gitu loh Pak. Nah, Matur nomor nuwun. yang tadi Pak, nggih. Jadi nomornya yang ini Bapak Ibu nggih. Kita sediakan di nomor ini nggih Bapak Ibu. 0851 616 26624. Nggih Pak, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Pak, nanya Pak. Ini izin nanya. Nggih, monggo. Nah, Pak, ini kemarin NPWP-nya koperasi saya udah terbit juga. Nah, terus itu yang ngisi permodalan itu bukan swasta, Pak, tapi permodalan negara, PMDN apa lupa saya. Itu gimana, Pak? Gak apa-apa ya? Itu nggak apa-apa, Pak. Nggak ada masalah untuk yang itu. Ya udah, itu aja sih yang ditanyain, Pak. Makasih. Nggih, sami-sami. Mohon izin Bapak. Nggih, monggo silakan. Izin bertanya Bapak. Nggih, monggo silakan. Ini untuk Bapak Yunus terkait pengurusan NPWP terkendala dari notarisnya. NIK-nya harus dipadankan. Nah, kami mohon bantuan dari Bapak untuk konfirmasi dengan pihak notarisnya. Nggih, baik Ibu. Itu Pak. Wonosari nggih. Iya, Wonosari Kendal. Bapak. Baik, nggih. Izin menginformasikan Ibu. Jadi kemarin kami sudah koordinasi dengan notaris ya Bu Kholif, yang mana memang nomor NPWP-nya masih yang lama, belum dipadankan dengan NIK-nya KTP. Dan itu ya, betul, Pak. Kami juga sempat konsultasi ke Pak Hadi juga untuk solusinya dan diminta yang bersangkutan untuk melakukan pemadanan NPWP. Kemarin sudah kami koordinasikan, ternyata ya Pak, nanti kami siap untuk melakukan pemadanan. Saat ini saya masih sakit, jadi gitu Bu. Nah, jadi rencananya nanti entah hari ini atau besok beliau mau ke KPP Pratama atau mungkin di online ya, nanti untuk melakukan pemadanan NPWP-nya beliau. Nah, jadi sudah kami informasikan Bu.
ada 8 desa yang senasib kayak jenengan. Nah, ini tenang saja, Bu. Ini sudah kami Iya, koordinasi. siap, Bapak. Beliau. Kami tunggu Pak Baik. informasi selanjutnya dari pihak Nah, notaris. siap, baik, Ibu. Terima kasih. Nggih. Izin mau bertanya, Pak. Ya, monggo, silakan. Halo, iya, halo. Oke. Mau bertanya untuk yang poin A, itu nomor 5 yang nomor dokumen pendirian itu diisi apa nggih? Waktu Diisi nomor akta, Pak. Diisi nomor nomor akta. aktanya. Oke. Oke. Untuk Mohon yang maaf, kedua, Pak. Untuk nomor akta itu sama dengan nomor AHU kah? Beda, Bu. Nomor Oh, kalau itu AHU, sepertinya di AHU mana? beda. Nomor akta kan ada di aktanya, nggih. Jadi di situ kan ada nomor akta berapa gitu. Nomor 18 atau berapa gitu, nggih. Nomor 10 bisa jadi seperti itu. Di aktanya Bapak Ibu, jenengan lihat di aktanya itu ada kok. Oke. Oh iya, terima kasih, Pak. Iya, sami-sami. Mohon izin Bapak, Nggih, monggo silakan. untuk yang NPWP online sudah jadi, itu dicetak sendiri atau bagaimana Bapak? Mohon petunjuk. Jadi gini Bapak Ibu, sekarang kita sudah tidak ada cetak fisik lagi nggih Bapak Ibu ya terkait dengan kartu NPWP. Karena apa? Semuanya serba online kan sekarang gitu. Nah, untuk NPWP-nya itu kan soft copy-nya ada dikirim di email nggih. Ngoten. Jadi itu sudah tidak kami cetak lagi seperti itu. Berarti seumpama kalau buat apa, kita mempunyai fisiknya, berarti harus buat sendiri Pak ya? Nggih, ngoten. Siap-siap buat anggaran sendiri. Tidak ada anggaran. Mohon izin, Pak. bertanya, Pak. Nggih, monggo. Iya. Apa oke bisa didengar, Pak? Nggih, monggo Pak Nggih. Dedi. Ya, untuk pembuatan NPWP kalau kita datang ke kantor, apakah persyaratannya AHU, akta sama KTP pengurus dan sekretaris atau bendahara, apakah itu bisa 1 hari jadi, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Nggih. Itu kalau ini Pak nggih, itu langsung jadi, Pak. Jadi kalau di kami, datang di kami, itu kita layani, ya. Selesai semuanya nggak ada kendala, itu langsung terbit di alamat email yang didaftarkan, seperti itu. Jadi Pak, mohon real time. izin. Mau tanya. Pak, mau tanya. Pak, mau Nggih, tanya. Bu Serindit, monggo. Bu Serindit nggih. Oh iya. Nggih. Ini yang tadi saya ketinggalan. Apa yang ngisi formulir dari yang A dari nomor 7 sampai 16 itu. Saya tadi ketinggalan masuk telat. Yang A. Yang A nggih. Nggih. Dari nomor 7 tanggal pendirian niku, Pak. Niku tanggal pendirian koperasi nggih. Nggih, tanggal pendirian koperasinya. Di akta kan ada Oh, ya, Bu ya. nggih. Di akta Terus ada. niku nik NPWP niku napa niku? Anu ketua Yang nomor berapa? nomor 9. Nomor 9 itu bisa dikosongin Bapak Ibu. Oh, 9 Nggih, itu kosong. nik notarisnya. Oh, nggih. Kalau jenengan nggak tahu bisa dikosongkan. Nggih. Terus nomor Nggih. 10 niku diisi apa? Ini sudah di swasta nasional aja. Oh, Nggih. swasta nasional. Bentar. Terus modal dasar. Ketinggalan soalnya tadi. Ini atau bisa mungkin di-share nanti Pak. Kayaknya direkam ya Pak ya untuk ininya ya YouTube-nya Oh, nggih, Pak gitu. Yunus nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Sudah kami rekam Bapak Ibu. Nggih. Jangan Nggih. khawatir Oh, nanti nggih. bisa Nggih. lihat siaran ulangnya. Oh, nggih, nggih. Nggih pun. Terima kasih. Nggih, Siap, sami-sami. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin Mohon izin, Pak. bertanya lagi. Nggih, monggo Pak Didi.
Saya dari Desa Kulon, Kecamatan Depok, untuk mau tanya email, Pak. Email kita kan sudah buat. Lah, sedangkan ini dari kecamatan itu harus buat email baru. Itu benar nggak, Pak? Apa pakai email yang lama, yang baru Ini Pak, dibikin? intinya email itu belum pernah digunakan untuk mendaftarkan NPWP. Kalau Pak Didik sudah bikin emailnya sebelumnya, nggih, dan itu belum pernah digunakan untuk daftar NPWP, monggo pakai email itu nggak apa-apa. Nggih. Intinya itu, Oh, gitu. kuncinya itu, Siap, kuncinya siap. bahwa Terima email kasih ini sudah. belum pernah didaftarkan untuk NPWP gitu aja. Nggih. Siap. Terima kasih, Pak, Nggih, masukannya. monggo. Nggih, Ini sami-sami. lagi Pak, Nggih, monggo silakan. untuk pengisian yang ada di kotak-kotak itu kan semisal melebihi kotaknya gimana? Kan ada yang untuk apa namanya karakternya melebihi kotak itu harus jika atau bagaimana gitu. Bisa ditambahkan Bapak Ibu. Ini kan Excelnya dibagi nggih sama Pak Yunus nggih. Excelnya nanti mungkin bisa ditambahkan di bawahnya gitu. Oh, kan kalau di Nggih. formulir kan maksudnya gimana? Maksudnya kan ini kan terhubung kopi. Nggih. Apakah harus di kopi? Putus-putus Pak, putus-putus. Iya, halo. Ya. Ini kan apa namanya kayak eh, kotak-kotak yang di formulir itu ternyata kurang untuk Nggih, nggih, pengisian. nggih, nggih. Apakah terusnya bagaimana? Nah, ini kalau semisal Bapak ngisinya ini ya via online ya maksudnya pakai Excel ini, monggo ditambahkan di bawahnya nggak apa-apa Pak. Nggih. Tapi kalau jenengan tulis tangan, Kalau nggih, tulis tangan, monggo nggak apa-apa disisipkan di bawahnya juga nggak ada masalah. Atau melebihi dari kotaknya juga nggak ada masalah. iya, siap. Nggih. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Pak Hadi, Mungkin nggih, mohon siap. izin, Mbak. Nggih. Nggih. Ini kan dari KPP ini kan butuh hard copy-nya ya Pak ya, hard copy-nya Nggih, yang nggih. sudah di stempel gitu ya Pak ya. Nggih, betul. Nah, jadi ini untuk mengantisipasi dari rekan-rekan KDMP yang belum pesan stempel. Nah, jadi uh, Excel ini diisi lengkap gitu ya, diisi lengkap Nggih. dikirim kepada kami. Nanti kami upload di Google Drive untuk diakses Nggih, timnya nggih. panjenengan. Kemudian Nggih. yang asli nanti ketika sudah pesan stempel Stempel nggih. ditandatangani dan di stempel Nggih. disampaikan kepada kami ya Pak ya, hard Nggih. copy-nya ya. Hard copy-nya nggih, Pak. Oh, baik. Nggih. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti untuk percepatan panjenengan isi dulu Excel-nya, kemudian nanti dikirim kepada kami. Berkas yang asli nanti tetap dicetak. Tetap dicetak, ada tanda tangan ketua dan distempel. Kemudian berkas aslinya diserahkan kepada Dinas Koperasi. Nah, nanti kami yang akan menyampaikan kepada KPP Pratama yang untuk mengkoordinir berkas hard copy-nya. Begitu Bapak Ibu. Mungkin dari saya itu nggih Pak Yunus nggih. Nah, Saya baik. kembalikan ke Pak Yunus. Monggo. Baik. Ada yang bertanya lagi Bapak Ibu terkait dengan NPWP? Aman ya? Sudah aman semua ya? Saya mohon izin tanya. Oh, Ya, iya, monggo. boleh. Oke, ini kan berarti untuk formulir ini kita ada dua versi ya. Yang satu dikirimkan lebih dulu melalui WA, terus kemudian hard copy-nya melalui langsung. Nah, itu ke PIC-nya ke siapa ya? Oh, ini Ibu ya. Jadi dalam waktu dekat kami akan melakukan pendampingan NIB. Pendampingan NIB itu bagi yang koperasi yang sudah punya NPWP. Nah, ketika nanti kami turun ke kecamatan-kecamatan untuk pendampingan NIB bagi panjenengan yang sudah siap untuk berkasnya nanti bisa disampaikan kepada kami.
Bagi Oh, yang nggih, nggih. panjenengan yang apa namanya memproses NPWP-nya secara manual melalui formulir. Nah, nanti bisa disampaikan kepada kami dan ini juga kami informasikan kepada semua pengurus KDMP bahwa Dinas Koperasi akan melaksanakan pendampingan untuk memproses nomor induk berusaha yang akan kami mulai pada hari Kamis tanggal 3 ya. Kamis tanggal 3 Juli ini secara apa namanya nanti jadwalnya akan kami share di grup masing-masing karena setiap kecamatan ini tidak sama. Jadi contoh misalnya di Grati ada 50% yang sudah ber-NPWP. Jadi mungkin akan kami ikutkan dulu yang 50% sisanya nanti jadwal yang berikutnya. Karena NIB tidak bisa diproses kalau panjenengan NPWP-nya belum jadi. Nah, jadi nanti rencananya mulai hari Kamis, Jumat, kemudian dilanjut Senin sampai dengan hari Kamis, kami akan melakukan pendampingan NIB di masing-masing wilayah. Kalau misalnya sudah ada yang pernah nyoba NIB dan sudah jadi, nggih, alhamdulillah tugas kami agak berkurang. Saya cek itu ada sekitar 8 atau 9 koperasi yang sudah punya NPWP. Nah, sisanya kalau yang jenengan sudah nyoba belum bisa, jangan khawatir. Tim kami nanti akan tetap turun mendampingi panjenengan sekalian. Nah, dan ini yang penting untuk kami sampaikan Bapak Ibu, fasilitasi NIB ini gratis, tidak ada biaya sama sekali. Karena ini adalah upaya kami untuk memberikan fasilitasi kepada panjenengan sekalian dalam rangka mensukseskan program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Pasuruan. Nggih, ada yang bertanya? Ibu Munawaroh, silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak. Nggih, monggo Ibu. Halo, Ibu Munawaroh. Ya, Pak. Baik, monggo Pak, Ibu. mohon izin. Iya, untuk pembuatan stempel itu apa ada logo, Pak? Ada Ada. logo koperasinya gitu. Ada 4 logo yang yang bisa panjenengan pilih. Oh iya ya Ada 4 kemarin itu, logo, Pak. ukurannya Iya. standar. Oh Kalau gitu. mungkin jenengan Oke. ingin tahu logonya mungkin bisa Oke. japri kami nanti kami Oke, share oke, oke. logo Oke, mana oke. saja yang bisa dipilih. Kalau seandainya nggak pakai logo, Pak, Jangan nggak bisa. Ibu, stempelnya nanti Oh pakai gitu. apa Ibu? Ya, karena sudah ditetapkan oleh Oh gitu. Kementerian Koperasi Ibu. Oke, oke, oke. Oke, Pak. Ya, Oke, makasih, Pak. Oke, Pak. nggih, Sudah baik, Eh, baik. Pak, nanya Pak, Nggih, boleh Bapak. ini Pak, untuk stempel ya, stempel itu kan logonya ada 4. Nah, itu boleh di redesign nggak Pak? Nggak boleh. Redesign. Karena sudah Ha-ha. ketentuan Pak itu. Iya. Jadi nggak bisa di ini lagi ya, apa Iya. kayak ditambahin-tambahin gitu, biar ada identiknya dengan daerahnya masing-masing gitu loh maksud saya Pak. Kalau karena desain ini sudah ditetapkan ya. Jadi alangkah baiknya kita mengikuti saja. Iya. Jadi antara 4 itu udah ya Pak ya. Iya. 4 itu jenengan pilih mana yang paling srek untuk KDMP panjenengan. Ya. Terus ini Pak, masalah Pak, NIB, kebetulan koperasi saya udah ber-NIB, tadi malam selesai. Nah, itu untuk modal usaha itu kan eh, diisi semampunya apa gimana Pak ya? Soalnya tadi malam saya sih ngisinya cuma modalnya 10 juta, 5 juta kayak gitu doang. Nggak apa-apa kan Pak ya? Jadi gini, Pak, ya. Untuk di pengisian ini yang agak rawan juga adalah di teknis pengisian. Mungkin ketika pembuatan akun semuanya bisa. Tapi ketika pengisian itu ada
poin-poin tertentu yang kita harus hati-hati. Jadi untuk KDMP selalu kami sarankan untuk modal masukkan di modal kerja. Di situ kan ada Pak ya, ada eh, beberapa pilihan ya, ada yang berupa tanah bangunan, peralatan, investasi dan sebagainya. Kami selalu sarankan masukkan di modal kerja 3 bulan. Nah, itu nanti akan kami bahas secara tuntas di pendampingan NIB Pak. Kalau di desanya panjenengan sudah jadi, alhamdulillah beban kami sudah agak berkurang, ya. Ya takutnya ini Pak, soalnya saya tadi malam tuh mikirnya kalau sampai ratusan juta atau apa, lah uangnya dari mana kan kayak gitu kan. Jadinya ya Nah, udahlah aman aja gitu. oke, memang alangkah baiknya kita berangkat dari kondisi real di koperasi kita. Ada berapa modal yang ada yang berasal dari simpanan pokok dan wajib yang sudah terhimpun. Jadi begitu, Pak. Iya, ini Pak ya, apa yang di NIB sama akte itu di KBLI itu apa harus punya koperasi sendiri? Apa kita bisa kerjasama dengan orang? Nah, misal Koperasi Merah Putih Cukur Gondang itu ada salah satu warga yang menyuplai beras. Nah, kita ngambil tuh dari suplai beras itu, jadi kita menjualkan laba kita 1.000. Ah, itu bisa kayak gitu? Apa memang harus sesuai KBLI harus punya toko atau gitu enggak kan Pak ya? KBLI perdagangan itu sangat luas, Pak. Itu kan bentuk bentuk perdagangan juga. Jadi sangat memungkinkan. Mengapa kami selalu sarankan pakai perdagangan? Karena perdagangan, apalagi yang perdagangan eceran, itu sangat apa ya, sangat mudah. Jadi jenengan tidak butuh stok, misalnya ada anggota yang punya beras gitu ya, yang apa namanya, yang jenengan bisa ambil dari sana, tetapkan margin sekian dijual. Nah itu sudah bisa Pak, sesuai dengan KBLI itu. Baik-baik Pak. Terima kasih Pak ya. Baik-baik. Mohon izin Pak, mau tanya. Boleh, monggo Bapak. Masalah stempel barusan. Kalau nggak ada logonya itu gimana? Soalnya kami sudah buat barusan, nggak ada logonya, cuma tulisan Koperasi Merah Putih dan alamat kabupaten kecamatan. Loh, mohon izin Pak, waktu itu jenengan desain sendiri atau? Enggak, ini kami nyontoh dari desa sebelah. Oh, waktu sosialisasi Bapak datang Bapak? Sosialisasi? Enggak, soalnya kami sebelum bikin stempel itu konfirmasi ke pendamping desa, katanya nggak usah gitu. Oh, baik. Kalau memang ketika sosialisasi memang selalu kami sarankan samakan dengan ketentuan. Jadi ketika ketentuannya ini ada 4, ada gambar logonya, ini kan memang apa ya, dari kementerian itu menginginkan kita mengikuti gitu loh Pak. Salah satu dari yang ada. Iya, soalnya kami Jadi ya Pak stempelnya ya Pak? sudah jadi Pak. Waduh. Terus gimana? Mohon izin menambahkan Pak Yunus Nggih, boleh. terkait stempel. Memang seperti yang kami alami juga, kami belum mendapatkan info terkait itu. Mohon maaf kalau ada sosialisasi sebelumnya. Akan tapi yang kami ikuti selama ini di grup-grup WhatsApp juga yang di Kecamatan Keraton itu tidak ada arahan untuk pakai logo Pak Yunus. Jadi di situ yang penting menjadi identitas dari sebuah koperasi. Dan kami juga sudah buat begitu Pak Yunus. Baik. Ini inovasi baru ya di Kabupaten Pasuruan. Ini akan coba kami koordinasikan lah Pak. Ini karena sudah terlanjur ya. Karena memang ada logo itu ada maknanya begitu loh Pak. Bukan hanya sekedar tulisan. Jadi kalau yang sudah terlanjur ya tidak apa-apa. Coba nanti akan kami komunikasikan lah nanti dengan instansi vertikal begitulah. Terima kasih. Logonya ini Pak, cuma
apa? Ini di store. Ya mohon maaf Pak ya. Sementara ini pembuatan kayak stempel itu kan dari biaya pribadi sementara. Nggih. Nah, kalau untuk eh, tidak bisa dilanjutkan yang tidak ada logonya, otomatis kan kita buat lagi gitu. Jadi begini Pak, jadi ya mekanisme koperasi itu memang di awal boleh dibiayakan secara pribadi dan dicatat di laporan keuangan sebagai hutang. Jadi biaya dibayar di muka. Itu nanti kalau koperasi sudah menghasilkan, itu biayanya bisa diganti Pak. Jadi begitu Pak. Jadi pengorbanan panjenengan ini masukkan di laporan keuangan. Berarti koperasi hutang dulu nih kepada pengurusnya begitu. Nggak apa-apa Pak. Ya, bagaimana Siap-siap. Pak Mukofi? Punten Pak Hadi, punten. Nggih. Assalamualaikum. Nggih, boleh. Pak Hadi. Nggih. Nggih, Nggih. Pak. Kula saking Sumber Anyar. Kula pun saya sudah buat NPWP, sudah selesai. Iya, Pak. Tapi terkendalanya di alamat dusunnya, Pak. Alamat yang sudah jadi kan Sumurwatu gitu kan, nggih. Nggih. Tapi yang benar itu adalah dusun Sumurwaru gitu, Pak. Itu untuk percepatan pembenahan alamatnya gimana, Pak? Itu Kabupaten Pasuruan berarti Pak nggih. Sudah ini nggih. Nanti bisa minta tolong ini Pak, minta tolong NPWP-nya nggih. Nggih. Minta tolong dikirim NPWP-nya dikirim ke ini Pak, ke nomor yang tadi nggih. 0851 itu ya. Nggih. Coba kami cek lagi nanti. Nggih, siap Pak. Matur sembah nuwun Pak Hadi. Nggih, sami-sami Pak. Assalamualaikum Pak Hadi, izin bertanya. Nggih, monggo Pak Nur. Pak Nur. Nggih, monggo silakan. Teman kemarin nggih. Halo? Ya, halo, nggih. Nah, ada salah satu teman kemarin katanya ini informasinya ke kantor KPP Pratama Pasuruan nggih. Nggih. Nah, terus nyampe di sana itu tetap disuruh buat online. Nek kata jenengan tadi kan sampai selesai bisa selesai 1 hari dan bisa dibantu kan gitu. Nggih. Nah, kemudian untuk daftar online-nya juga itu masih belum bisa. Nah, menurut informasi gitu. Ini dari Kecamatan Lumbang, Pak. Nggih. Nggih, Kecamatan Lumbang. Niki Iya. kemarin jam berapa, Pak nggih? Kemarin sekitaran pukul 9 itu informasinya saya yang dapat. Gitu. Oh, soalnya 9 kemarin pagi. kalau jam 9 pagi seingat saya Nggih. itu ada sekitar 10 koperasi nggih kemarin nggih. Oh iya, ya. Nggih, 10 koperasi itu kami ambili Pak berkasnya, kami kerjakan di Ya. belakang di back office. Oh iya Bapak. Nggih, Terus kalau nggih. Nggih, dipun. kemudian misalkan ini saya dari Kecamatan Lumbang juga. Nah, Nggih. misalkan saya tidak daftar online, kan itu tidak jadi masalah nggih. Saya langsung ke kantor Pratama, nggih. Nggih, monggo silakan Pak. Ya, Kalau itu enggak silakan. Iya, khawatirnya nanti sampai di sana nggak iso Mas, harus daftar online Mas. Nah, nanti pulang lagi, khawatir gitu. Makanya saya tanya ke Pak Hadi. Mohon maaf sebelumnya Pak nggih. Nggih, sami-sami. Nggih, jadi bisa nggih langsung ke kantor nggih. Nggih, monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Hadi. Nggih, sami-sami. Mohon izin Pak Yunus. Mohon izin bertanya. Boleh Bapak, monggo. Halo, bisa dengar ini? Bentar, Pak. Masih bocor suaranya Pak. Masih bocor. Ya, boleh monggo Pak. Mohon izin Pak Yunus. Mau bertanya monggo. Apakah stempelnya seperti itu Pak Yunus yang saya kirim di barusan? Mungkin solusinya apa benar apa tidak? Jenengan kirim? Oh, di chat ya? Iya, contohnya seperti itu Pak. Benar apa tidak Pak ya? Oke. Oh Pak, sudah Pak. Ya. Sudah betul ini Pak. Sip.
Bener Pak ya. Sesuai ketentuan. Nggih, bener Ya, itu Pak ya. nggih, bisa jadi Bisa contoh yang ditunjukkan, lain. Pak. Bisa ditunjukkan saya Nggih. melihat. Di chat Ibu. Terima Jangan kasih buka Pak di. Yunus. Nggih, sama-sama Bapak. Oke. Monggo yang selanjutnya Pak. Ini singgih Tosari ya. Nggih. Dari Tosari. Tosari ya, monggo Bapak. Singgih. Singgih Tosari dari Rasi Merah Putih Desa Ngadiwono. Ngadiwono, siap. Nggih. Bagaimana Nah, Pak? ini saya mau menanyakan, kan kemarin kan untuk unit-unit usaha memang kan sudah terdaftarkan. Nah, kebetulan kemarin itu ada peluang kita unit usaha di bidang pertanian. Semisal kita ada invest terus kita kerjakan dengan masyarakat itu bisa nggak? Bisa Pak, selama dijadikan anggota. Ya, maksudnya gini, itu ada gampangannya kan ada lahan pertanian, terus kita invest di situ sewa lahannya, terus kita kerjakan dengan kelompok itu bisa nggak? Karena kan di wilayah pegunungan gitu. Kalau kita untuk perdagangan dan lain-lain, nah itu untuk gampangnya Lo kan gak mendapatkan. ono, gak tengah tau, bener ini gini alamatan. Mohon izin, yang lain Bisa. di mute dulu nggih. Nah kan di situ kan ada peluang untuk usaha selain itu tidak mengganggu untuk BUMDes-nya. Jadi kita kan hampir sama di Ngadiwono juga ada BUMDes untuk di bidang pertanian, tapi di situ juga ada peluang dari koperasi untuk peningkatan gampangannya pendapatan dari kita gitu loh. Misal seperti itu apakah bisa? Ya Pak, bisa. Karena koperasi konsumen itu pada dasarnya memiliki aturan yang lebih longgar daripada yang simpan pinjam. Karena koperasi itu juga dimungkinkan melakukan kerjasama. Cuman alangkah baiknya kalau itu adalah investor, jenengan jadikan sebagai anggota. Nah, maksudnya bukan gitu. Kita yang invest ke situ, terus tapi kita kerjakan, maksudnya dari dana koperasi itu kita investkan, tapi kita kerjakan bersama gitu loh. Boleh, bisa. Boleh ya? Bisa. Soalnya kemarin sempat kita ngobrol, karena ya kebetulan di Ngadiwono sendiri ada lahan pertanian. Itu kan kayaknya mau di pihak ketiga kan. Nah, kebetulan ada peluang di Ngadiwono. Apakah ada modal besar? Nah, itu kita bicara dulu sama Pak Kades sama kalau memang bisa ya koperasi yang ada modal ini kita investkan di situ, dikerjakan masyarakat dalam artian sebagai anggota koperasi gitu. Bagus sekali itu Pak malah. Nggih. Bisa berarti ya Pak? Nggih Pak. Nanti untuk terkait dengan teknis pengembangan usaha nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut Pak. Nah, jadi nanti kita fokusnya pada hari ini di percepatan legalitas usaha dan NPWP dulu Pak. Ya terima kasih sebelumnya. Siap Bapak. Saya mohon maaf tadi itu ada yang tanya seperti itu, saya tanya juga. Untuk dari kita menunggu dari pendamping kurangnya apa, dari Ngadiwono sudah dilengkapi. Terima kasih. Boleh Bapak. Nggih. Sama-sama Bapak. Nggih, yang selanjutnya Pak Sri Hadi. Nggih. Ya. Bapak apa itu? Nggih, boleh. Monggo Pak. Pak mau tanya untuk kami dari Purwodadi, Lebak Rejo, kami itu belum menerima fisik untuk HU dan SK koperasi. Sedangkan tadi kalau merujuk dari persyaratan ngurus NPWP, kita kan harus membawa berkas-berkasnya itu. Bagaimana Pak? Katanya waktu itu notaris sudah selesai menunggu dari penyerahan maksudnya nggih. Apakah katanya menunggu dari koperasi Pasuruan gitu ceritanya. Pripun Pak? Nggih, jadi Pak, untuk saat ini yang diperlukan untuk pengurusan NPWP adalah soft copy-nya Bapak, PDF-nya. Nah, jadi yang fisik nanti memang ada sebagian yang masih di bawah notaris Pak. Jadi nanti kalau misalnya nanti proses pembayaran sudah selesai dilaksanakan, maka nantinya notaris akan menyerahkan semua, baik kepada dinas koperasi maupun kepada desanya masing-masing. Tapi yang jelas yang kami minta saat ini adalah soft copy-nya dulu, karena itu nanti akan dibutuhkan untuk ngurus NPWP Pak. Kalau fisiknya, soft copy-nya sudah dikasihkan Pak ya?
Sampun, sampun. Sampun. Minimal pengurus bisa baca. Kalau sudah disampaikan soft copy-nya, begitu Pak. Bisa baca, bisa cetak, gitu, Pak. Matur suwun Pak. Sudah Pak, punya mungkin info Bapak? Pak, mungkin ada tambahan, tambahan dari saya pribadi nih, tadi terkait masalah logo koperasi, banyak teman-teman tadi yang sudah bikin tapi tidak ada logo kan begitu, Pak, Betul. Menurut hemat kami, biar nanti ke depan tidak ada masalah, Pak, itu satukan pendapat maksud saya. Jadi jenengan harus tegas sesuai aturan yang dari pusat, harus ada logo Pak, gitu kalau menurut saya, biar ke depan tidak ada orang protes atau teman-teman lainnya protes gitu maksud saya. Baik. Jadi sesuai aturan yang kemarin disampaikan oleh para pendamping, mungkin juga dari Dinas Koperasi Pasuruan, ditegaskan aja itu harus ada logo gitu maksud saya, biar enak nanti kita berjalan bersama-sama tapi sudah tidak ada lagi pertanyaan yang menyimpang maksudnya begitu loh. Matur suwun sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak atas masukannya. Ini masukan panjenengan ini didengarkan ini Pak oleh semua insan pengurus KDMP. Nah, baik yang selanjutnya Ibu Futiha, Ibu Siti Futiha. Monggo Ibu. Ibu Siti Futiha, dibuka mic-nya dulu Bu. Dibuka mic-nya dulu. Oke, baik, monggo. Ya. Assalamualaikum Bapak. Nah, kami dari Kopdes Merah Putih Kecamatan Prigen. Saya cuma bantu jawab saja terkait dengan logo ataupun stempel. Kalau di kecamatan kami itu sudah disepakati bersama bahwa untuk logo itu kita ambil yang nomor 2. Kemarin pas ketika sosialisasi di Kecamatan Sukorejo itu sudah disampaikan oleh Bu Al terkait dengan logo masing-masing kecamatan memang harus disepakati bersama. Pakai logo itu harus memilih nomor 1 sampai 4 boleh diseragamkan masing-masing kecamatan. Jadi dari kami Kecamatan Prigen khususnya itu ambil yang nomor 2. Nah, itu insya Allah sudah siap untuk pesen stempel semua. Yang kedua terkait NPWP, kemarin itu saya melakukan online. Alhamdulillah sudah jadi, kita tinggal menyetakkan saja. Yang terakhir yang kami tanyakan untuk NIB ini nanti ada pendampingan dan dijadwalkan. Apakah Kecamatan Prigen ini kan belum mengurus NPWP semua? Apakah menunggu 14 desa dan kelurahan ini selesai atau yang sudah punya NPWP ini dijadwalkan terlebih dahulu? Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan jadwal pendampingan Ibu, maka nantinya akan kami tidak per kecamatan Ibu, nanti per yang duluan selesai Ibu. Bisa jadi nanti akan akan campuran gitu ya. Mungkin nanti dalam satu kelas itu ada yang dari Prigen, ada yang dari Pandaan, ada yang dari Gempol. Nah, ini masih sedang kami olah datanya Bu. Jadi Prigen ini ada berapa desa yang sudah selesai, ini kami jadwalkan di hari pertama, sisanya mungkin di hari ketiga atau hari keempat, sambil nunggu proses yang lain yang menyusul. Jadi nanti akan kami sampaikan di grup, hari pertama dari Prigen, siapa saja gitu Bu. Nanti ditunggu saja informasinya di grup. Karena progres NPWP ini setiap hari ada penambahan Bu. Jadi insya Allah kami akan start mulai hari Kamis untuk hari pertama. Oke. Masih ada lagi dari KDMP Cendono. Monggo Bapak, KDMP Cendono. Oke Pak, terima kasih. Baik.
Saya dari KDMP Cendono. Nah, kemarin eh, untuk pengurusan akta notarisnya, memang mungkin di Kecamatan Purwosari Cendono paling terakhir, Pak. Ini kemarin sampai hari ini, ya, sampai hari ini yang kami terima, yang soft copy-nya itu masih apa namanya, yang soft copy yang AHU, Pak. Nah, mulai dari hari apa itu saya sudah menghubungi notarisnya. Nah, sampai hari ini masih belum dapat balasan tentang yang akta notaris ya. Oh, baik, baik. Apakah di dinas bentuk soft copy-nya akta notaris punyanya KDMP Cendono ini ada atau saya harus ke notarisnya begitu, Pak? Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Baik, akan kami koordinasikan, Pak. Saat ini untuk untuk keperluan percepatan NPWP kami sudah minta kepada notaris untuk mengirimkan semua SKAHU dan akta pendirian. Kalau misalnya notarisnya ini agak rumit ke jenengan, di kami ada datanya, kami bisa kirim kepada panjenengan, Pak. Jangan khawatir, Ge. Kalau di kemarin kata saya dikasih informasi oleh Bu Alfia itu saya disuruh menghubungi Bu siapa kemarin lupa saya namanya, Pak. Nah, itu belum saya hubungi nanti. Notarisnya. Saya hubungi ke beliau. Bukan ke Pak, ke di dinas, Pak. Oh, nggih pun. Nanti kami koordinasikan, Pak. Cendono nggih, Cendono Purwosari nggih. Siap, baik. Terima kasih, Pak. Nanti jenengan bisa jabri saya, Pak, ya, untuk saya kan enggak tahu kontaknya panjenengan di grup ya. Pak. Baik, siap. Oke, selanjutnya Cukur Guling yang terakhir mungkin ya. Cukur Guling, Kopdes Cukur Guling, monggo. Pak izin bertanya. Untuk pembuatan NPWP Kopdes online itu tanggal keputusan pengesahan tidak valid. Ini sudah sesuai. Tidak valid. Pak Adi, monggo Pak Adi. Ini ranahnya jenengan, Bapak. Mohon izin. Mungkin nanti bisa di ini Bu, nomor AHU-nya, nomor AHU-nya, coba kami cek lagi. Itu sudah di ini, berarti sudah dicoba untuk nomornya, tanggalnya sudah disesuaikan, Enggak, Pak, sudah. Coba nanti di ini Bu, dikirim nomor AHU-nya dulu ke kami di WA, nomor WA tadi ya. Coba kami cek di sini, kira-kira kenapa. Enggak, Pak, sampun kula WA. Oh, sampun. Sebentar. Baik, Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah tadi tidak terasa kita hampir 2 jam kita berdiskusi mengenai percepatan NPWP dan rencana pelaksanaan untuk pendampingan NIB dari Dinas Koperasi. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Hadi dan juga tim dari KPP Pratama yang sudah totalitas dalam membantu Koperasi Desa Merah Putih dalam percepatan penerbitan NPWP Koperasi. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, pengurus maupun pengawas Koperasi Desa Merah Putih, tetap semangat, segera tunggu informasi dari kami mengenai jadwal pendampingan di Desa Panjenengan. Karena kami nanti tidak per kecamatan, tapi per yang sudah selesai NPWP-nya duluan. Jadi kami sarankan untuk jenengan pantau terus grupnya, sehingga nanti panjenengan bisa tahu kapan jadwalnya panjenengan diundang untuk mengikuti kelas pendampingan penerbitan nomor induk berusaha dari kami. Sekian dari kami, Bapak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam Nih, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin Ini sebelum Bapak. live yang belum ngisi absen tolong ngisi absensi dulu ya sebelum live ya. Terima kasih. Siap Bapak. Terima kasih. Link absennya di chat apa? Betul Ibu di chat. Tolong scroll ke atas ya Bu ya, panjat-panjat Bu ya. Itu ada nomor grup itu, wis. Nomor KPP Pratama. Langsung itu, wis, Pak Hadi. Kalau nggak punya nomornya saya sebutkan dulu ada.